Seandainya Anda adalah seorang pimpinan ataupun manajer, bagaimana sih cara mengelola konflik yang terjadi di tempat kerja Anda? Langkah pertama adalah bersikaplah tenang dan cobalah menjalin dialog. Tetap tenang adalah pokok percakapan yang cukup berhasil, terutama jika Anda sedang menghadapi masalah yang kontroversial. Saat Anda mengelola konflik di tempat kerja, sikap Anda adalah langkah pertama. Bagaimana Anda terikat dengan mereka yang berurusan dengan konflik adalah langkah berikutnya. Kedua, jangan memihak pada pihak manapun. Konflik apapun dapat menyebabkan permusuhan dan penting untuk menunjukkan bahwa Anda adalah pihak ketiga yang netral. Sambil menjaga sikap tenang, Anda juga harus berhati-hati untuk tidak menunjukkan preferensi salah satu pihak. Meskipun bagi Anda tampaknya salah satu pihak adalah pada posisi yang benar, Anda harus menghindari pendapat Anda secara pribadi. Ingat bahwa tugas Anda adalah menjadi mediator dan menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Jika Anda sendiri menjadi frustasi atau berapi-api, akan semakin sulit bagi orang yang berkonflik untuk menenangkan diri dan menyelesaikan pendapat mereka. Sangat sulit untuk tidak memihak ketika salah satu orang yang terlibat dalam konflik adalah dirinya sendiri, seorang manajer atau penyelia. Singkatnya, tetaplah netral saat Anda berbicara dengan kedua belah pihak dan selidiki permasalahannya untuk mendapatkan solusi terbaik. Yang ketiga, menyelidiki asal-usul dan sumber konflik. Ini tentu bisa menjadi salah satu aspek yang paling sulit dalam mengelola konflik di tempat kerja. Seperti ketidaksepakatan apapun, kemungkinan besar setiap orang yang terlibat memiliki perspektifnya sendiri tentang apa yang terjadi dan siapa yang benar. Tugas yang sangat sulit di balik ini tidak harus menentukan tindakan yang menyebabkan kedua belah pihak mencapai titik didih, melainkan menentukan apa masalah sebenarnya yang ada, dan jika ada hal lain yang menyebabkan satu titik ini menjadi sebuah masalah besar. Misalnya, satu orang mungkin mulai meneriaki rekan kerja karena mendelegasikan sebagian besar anggaran proyek untuk pengembangan perangkat lunak. Namun, kemungkinan anggaran bukanlah satu-satunya masalah yang muncul di bawah permukaan untuk kedua rekan kerja ini. Anggaran proyek tidak sederhana, tetapi jarang menjadi satu-satunya alasan konflik ekstrim antara dua orang yang berselisih. Seringkali banyak orang terlibat dalam keputusan ini. Dalam kasus seperti ini, satu rekan kerja mungkin merasa diremehkan karena yang lain menghargai pekerjaannya secara bersama atau menolak mengerjakan bagian-bagian tertentu. Sehingga hal inilah yang akhirnya memicu konflik-konflik yang lain dan akhirnya menjadi konflik yang besar. Maka berusahalah temukan sumber yang kredibel sebanyak yang Anda butuhkan untuk menentukan penyebab dari akar permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, bicaralah dengan kedua belah pihak. Untuk langkah ini, Anda harus berbicara dengan kedua belah pihak secara terpisah di tempat pribadi di mana Anda tidak akan didengar. Bergantung pada apa yang dikatakan masing-masing pihak yang memulai konflik, Anda bahkan mungkin perlu memutar balik untuk mengklarifikasi beberapa bagian cerita. Anda juga dapat menemukan orang yang berselisih di tempat yang bersamaan, namun Anda harus berbicara secara terpisah terlebih dahulu sebelum menemukan mereka pada satu ruang yang sama.